Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Ryan Singabers. Kali ini kita bakalan nge-review satu helm terbaru dari JPN, yaitu JPN Q7. Kayak gimana feel-nya kalau misalkan kita pakai di atas motor atau kita pakai riding langsung. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kita coba si helmnya ya. Ini ada di belakang gue. Udah ada helmnya. Dan untuk kalian yang belum nonton unboxingnya, kayak gimana si review helmnya ini waktu kita unboxing, kalian bisa tonton video sebelumnya. Dan sekarang kita langsung aja pakai ini helm buat tes rad review helm JPN Q7. Oke? Oke guys, ini dia helm JPN Q7 black matte, terus pakai visornya yang red gold ya. Kebetulan ini kita dapat pinjaman dari si Mbah Desta. Mbah Desta sendiri beli yang size L gitu ya. Ini terus terang aja kurang cocok di kepala gua karena emang bagol banget ya, maksudnya kayak kopong banget gitu loh dalamnya karena kegedean ya kan size-nya. Buat kalian yang pengen pilih helm-helm ini gitu ya, mau beli helm ini gue saranin untuk downsize ya guys. Karena di ukuran M-nya tuh kalau di kepala gue emang agak longgar juga gitu, apalagi ini L, apa namanya, goplak banget gitu loh. Menurut kalian helm ini kalau di postur badan kayak gue masih cocok nggak sih gitu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut gue sih si shellnya ini emang kalau untuk badan postur badan kayak gue gitu ya, untuk orang-orang yang postur badannya kecil kurang cocok sih, mungkin kegedean gitu kan si helmnya ini karena shellnya emang gede banget gitu. Ini buat orang-orang yang ukuran badannya agak gede lah ya, sekitar 70 kilogram mungkin ya kan, yang punya berat badan 70 kilogram atau yang punya tinggi badan 168 ke atas mungkin masih cocok pakai ini. Tapi kalau buat gua yang ukuran badannya cuma 160, ini kegedean banget men. Dan berat badan gue cuma 50 kilogram. Langsung aja kita ke bahas ke fitur yang ada di helm ini ya guys. Pertama ini kita buka ventilasinya dulu. Untuk ventilasi depan ini nggak ada pengamannya ya, nggak ada tutup bukanya. Ini dia langsung gini aja gitu ya. Langsung ngeblong gini aja gitu, cuma dipasangin jaring-jaring hitam gini doang. Jadi nggak bisa ditutup, nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka, emang udah terbuka aja gitu. Ini ventilasinya ventilasi terbuka gitu kan. Itu yang pertama di ventilasi depan ya. Untuk di ventilasi atas ini, dia ini lumayan enteng ya. Buka tutupnya cuma digeser-geser doang. Dan adem sih. Kalau yang gua rasain di sini sekarang adem ya. Terus di sini juga ada pelindung dagunya ya untuk mencegah deru angin di bagian depan. Jadi emang lumayan kedap suara. Maksudnya kedap suara tuh angin, hembusan angin itu nggak sampai yang bikin gemuruh gitu. Tapi kalau untuk kedap suara soal kendaraan lain yang ada di sekitar kita, itu masih kedengeran guys. Tapi untuk gemuruh anginnya ini minim. Jadi emang helm-helm yang punya shell besar gitu ya, emang lebih kedap suara itu. Jadi lebih kedap dari deru angin guys. Ini gue pakai speeding ya, dan deru anginnya nggak bikin berisik guys. Ini lebih ke deru jaket gue guys. Mungkin jaketnya kita ini dulu ya, kita setting dulu jaketnya. Ya. Untuk helmnya sendiri tuh ini udah adem ya, menurut gua angin-anginnya berfungsi, ventilasinya berfungsi dengan baik, menyalurkan angin-angin yang ada di helm ini untuk masuk ke dalam shellnya gitu, ke dalam helm. Untuk deru anginnya ya minim lah, ini sih menurut gue ya ini masih minim noise. Bro, helm yang dibanderol 390.000 atau 400 sekian lah ya, tergantung harga toko.
Ini lumayan adem sih menurut gue daripada lu beli helm yang busanya bikin gatel gitu ya. Ini nggak bikin gatel loh busanya. JPN Q7 busanya udah lumayan mendekati premium guys. Dan untuk ventilasinya sendiri bekerja dengan baik ya. Gue ngerasa ini adem sini, nggak bikin gerah. Di kecepatan segini pun anginnya udah berasa nih bagian depan ini. Karena emang nggak ada tutupnya ya. Udah gitu lubangannya juga banyak. Jadi ya berasa banget angin di bagian depan. Jadi anti fogging lah, anti kabut untuk di bagian dalam visornya ini ya. Dan yang paling penting itu ya, bukan paling penting, yang paling menarik dari si helm ini tuh bagian visor locknya tuh sampai bunyi banget guys. Emang agak susah ya untuk bukanya tuh. Nah, kenceng banget guys. Tapi untuk pas nutup itu feel-nya berasa banget. Ini kan udah nutup nih. Cuman ini belum ngelock coy. Nah, ini kalau ngelock tuh bunyi begini nih. Nah, ini dia udah ngelock. Pokoknya feel-nya berasa banget kalau misalkan si visornya ini udah terkunci rapat dengan baik gitu. Dan untuk bagian belakangnya ini ya, bagian belakangnya dia mirip NJS gitu kan. Kalau misalkan kalian lihat dari samping, udah keren lah. Ini helm emang worth it buat foto-foto ya, dan buat harian pun bagus. Nah cuman kalau untuk dipakai sehari-hari, dia yang nggak cocok itu di bagian double daringnya ini guys. Ribet aja gitu, nggak praktis. Nah tapi ini dipakai harian tuh oke banget guys. Malahan ini nggak cocok buat balapan ya, karena ya namanya juga helm 400 ribuan gitu ya kan. Buat balapan nggak mungkin gitu. Ini udah logo SNI gitu kan. Terus untuk kestabilan waktu berkendara lumayan. Karena mungkin kan yang bikin dia lumayan menurut gue itu karena dia masih bagol ya. Jadi gue nggak ngerasain stabil, dan gue belum ketemu sama rintangan kayak mobil kontainer gitu kan. Cuman menurut gue ini udah enak sih. Udah stabil lah, di bawah ngebut tadi pun kayak stabil aja gitu, nggak goyang. Walaupun banyak angin tuh nggak goyang dia. Dan helm ini tuh enteng sih sebenarnya. Kalau untuk ukuran helmnya segini gini ya, ini enteng. Udah gitu kita dapat visor iridium ya, dark visor iridium. Dan ini nggak gelap-gelap amat sih. Ini mungkin kalau untuk gelapnya sekitar cahaya yang masuk itu sekitar 60% sampai 70% yang cahaya yang masuk ya. Jadi dia bisa meredam kurang lebih 30 sampai 40% cahaya yang masuk. Ini tuh udah lumayan. Lumayan kalau misalkan jalan siang-siang ini udah adem sih. Dan untuk malam pun kayak masih terang sini. Gue nggak ngelihat ada apa ya, ada yang nggak kelihatan gitu. Gua nggak ngerasain bahwa kalau gelap pun ini nggak bakalan kelihatan banget. Ini masih kelihatan men kalau gelap. Dan di luar tuh nggak terang-terang amat sebenarnya. Cuman gue ngerasainnya feel-nya tuh waktu si helm ini ditutup tuh yang nggak gelap-gelap amat. Cuaca nggak jadi kayak mendung gitu kan. Biasanya kalau misalkan kita pakai yang dark visor itu kan cuacanya kayak mendung gitu kan, jadi berasa mendung lah gitu. Ini kita nggak ngerasa mendung gitu, walaupun ini agak berawan gitu kan, cahayanya ya nggak terang-terang amat, cuman pas gua pakai tuh nggak berasa mendung gitu, masih terang lah. Gua rasa sih kalaupun kita jalan malam masih cukup bisa kelihatan gitu ya, terkecuali tempat itu emang nggak ada lampu penerangan sama sekali ya, barulah kita kelihatan gitu kan, cuman ngandelin cahaya dari motor doang gitu. Tapi kalau misalkan kita berkendara malam hari di keramaian gitu ya, ya masih oke-oke aja sih ini. Orang nyebrang masih kelihatan lah gitu. Ya buat kalian yang pengen nyari helm ganteng tapi nyaman gitu kan, tapi murah juga gitu. Ya ini solusinya gitu ya kan. Ini ganteng, fotogenik, dia udah pakai ventilasi yang kekinian ya kan, ventilasinya bagian sini. Terus visornya juga kalian bisa milih sendiri mau yang iridium atau yang clear gitu ya kan. Terus di bagian belakang atau bagian pinggirnya sini juga udah kayak helm-helm yang sekarang ini lah, yang lagi rame gitu kan. Ini emang helm udah futuristik walaupun harganya
nggak terlalu fantastik gitu. Anjay. Harganya murah banget guys. Dan kalian bisa rasain sendiri, kalian bisa nikmatin feel-nya. Kalau misalkan kalian bawa motor ini. Kalau misalkan kalian pakai helm ini, feel-nya nggak terasa berat gitu ya. Terus adem, fabrication-nya juga adem, ventilasinya juga bekerja dengan baik guys. Kurang lebih kesimpulannya kayak gitu guys. Ini helm worth it banget sih buat dibeli, buat yang pengen gaya tapi murah, buat yang kalian pengen helm gaya murah terus bisa dipakai harian, ya ini bisa sih sebenarnya. Yang penting kalian nggak keberatan dengan tali double daringnya itu gitu ya kan. Nah buat teman-teman yang belum nonton full spec-nya si helm JPN ini, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya. Kalau kali ini gue cuman mau ngasih tahu kalian kalau misalkan dibawa riding tuh kayak gimana feel-nya gitu kan. Dan ini menurut gue layak aja sih untuk dipakai sehari-hari. Karena dia minim noise sih. Menurut gue ini enak sih, minim noise. Walaupun nggak terlalu kedap suara sih menurut gue. Cuman ini minim noise. Jadi yang lebih berisik itu ketika ada di kecepatan tinggi, itu berisik banget sama angin kan. Tapi gue di helm ini tuh nggak ngerasain itu gitu. Gue nggak ngerasain kalau helm itu berisik karena angin gitu. Oke guys, jadi segitu dulu ya dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian yang nyari rekomendasi helm murah, terus bisa untuk gaya dan nggak sayang kalau dipakai hujan-hujanan gitu ya kan. Helm ini pas banget sih, pas lah gitu, murah, meriah, dan bergaya elegan gitu guys. So, terima kasih banyak. Gua Ryan undur pamit. Terima kasih banyak udah mau nontonin video Singabers. Dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan di sini tuh ada channel Singabers ngerandom bareng gue Rain santuy. Oke, gue Ryan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode gue selanjutnya. Oke, bye-bye.